وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين فصلوات الله وسلامه على رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan salat kita, puasa kita, amaliyah kita dijadikan sebuah jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, generasi muda Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pagi ini akan berbicara tentang 4 potensi hebat manusia. 4 potensi hebat manusia. Ternyata manusia itu yang pertama kali eksistensinya diragukan, bukan hanya oleh setan, tapi juga oleh malaikat. Mari kita lihat dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ketika Allah menyampaikan kepada seluruh malaikat, kami akan menciptakan seseorang manusia fil ardi di muka bumi, khalifah sebagai pemimpin di muka bumi, sebagai sosok yang bisa mengendalikan. Kita ini orang penting. Kita ini makhluk yang paling penting di depan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu tidak diberi nafsu, tapi hanya diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sami'na wa ata'na. Tapi kalau manusia memang diberi nafsu, diberi qalbu, kemudian diberi akal. Manusia ini yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah. Tetapi apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah, ternyata qalu, malaikat itu membantah, malaikat itu protes. Ataj'alu fiha, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi man seseorang yufsidu yang akan membuat kerusakan fiha di muka bumi. Jadi prediksi malaikat saat itu, ya Allah, kenapa engkau akan menciptakan manusia yang punya tabiat akan membuat kerusakan di muka bumi? Kita tinggal menganalisis apakah apa yang disampaikan malaikat benar atau tidak. Wa yasfikud dima'a, dan manusia punya tabiat, kata malaikat, untuk menumpahkan darah. Merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling suci, merasa paling alim, merasa paling dari segala-galanya. Wa nahnu, dan kami, kata malaikat, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami selalu bertasbih padamu dan tidak pernah membantah apapun yang diberikan oleh Allah. Tetapi Allah menyampaikan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Cok kemenyek, kata Allah, jangan macem-macem, aku ini lebih tahu dari kalian semua. Kemudian ternyata Allah menggunakan dialektika. Tidak langsung karena Allah Subhanahu wa taala kemudian kamu harus bersujud, tidak. Saat itu Allah Subhanahu wa taala kemudian membekali manusia dengan berbagai ilmu. Diberilah ilmu anak adab itu dengan segala ilmu. Setelah itu kemudian segala apapun yang ada di muka bumi ditanyakan kepada malaikat. Ternyata malaikat tidak mampu. Qalu subhanak, maha suci engkau ya Allah, saya tidak bisa tahu sebelum engkau memberitakan kepada kami. Itu kata malaikat. Ternyata setelah menyampaikan seperti itu, sudah katok malaikat, maka Allah menyampaikan, tolong katakan Adam tentang sesuatu di muka bumi itu. Ternyata begitu drastis Nabi Adam bisa menjelaskan seluruh persoalan yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal nama-nama yang terjadi di muka bumi itu. Nah, pada ayat 34-nya baru Allah menyampaikan, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin.
dan cepat untuk tunduk kepada Allah. Iblis tidak. Nah, sebenarnya iblis hanya punya satu kesalahan. Iblis itu hanya punya satu kesalahan. Kesalahan iblis, dulu iblis itu ada di surga. Tapi iblis punya kesalahan hanya sombong. Maka iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia. Tidak di surga lagi. Hanya karena sombong. Dan ini yang membuat manusia banyak tergelincir karena kesombongannya. Nah, pada saat itu iblis berjanji kepada Allah, oke, saya akan keluar dari surga, akan tetapi izinkan saya untuk mengganggu manusia. Diizinkan oleh Allah. Diizinkan oleh Allah. Maka iblis itu memang tugasnya untuk mengganggu manusia. Iblis tugasnya untuk merayu manusia. Iblis tugasnya itu membuat yang benar menjadi kabur, yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Itu tugasnya iblis. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat kenyataannya. Apa yang disampaikan oleh ini kenyataannya. Sebenarnya prasangka malaikat dan prasangka iblis itu benar. Yang pertama, sifat buruk manusia adalah selalu menumpahkan darah. Makanya ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tidak sedikit peperangan di muka bumi. Dimulai dari putra Nabi Adam sendiri, Habil dan Qabil, yang hanya memperebutkan seorang wanita yang itu pun adalah saudaranya. Mereka saling bunuh. Manusia. Baik. Ini yang kedua, sifat manusia, Bapak Ibu. Walaqad sarafna fi hadzal Qur'an linnasi min kulli masal. Sudah banyak perumpamaan-perumpamaan kata Allah yang aku berikan kepada manusia di dalam Al-Qur'an. Wa kanal insanu aktsara syai'an jadala, tetapi manusia suka membantah. Al-Qur'an itu kan penuh dengan sejarah. Diberitahukan bagaimana Fir'aun jatuh karena kesombongannya. Diberitahukan Qarun begitu kayanya dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberitahukan Kan'an yang begitu hebat pada saat itu juga terbunuh oleh banjir tsunami-nya. Abu Jahal, Abu Lahab, begitu banyak yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, tetapi Allah mengatakan wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia suka membantah. Kalau dibilangnya sering tidak mau. Makanya kalau kita punya putra, belajar sik talabu, sik sibuk apa le? Sik talabu tinggal didik. Ternyata main game. Emang dari sononya manusia itu suka bantah. Kalau nggak bantah nggak enak. Wis talat. Kadang walaupun kita sudah tua, ibu kita kadang-kadang ambilkan minum karena ibu kita kan sudah sepuh, tidak bisa jalan gitu. Pada kita dulu pada saat kita nangis saja, ibu sudah lari-lari itu, menyusui itu tanpa kita minta. Tapi ketika ibu kita sudah sepuh, minta air, sebentar lah bu, aku sholat dulu. Apa kata Allah? Dahulukan ibumu. Sabar. Ibu kita tidak pernah bilang ke kita itu, sabar. Gak. Diletakkan seluruh apapun yang ia pegang, dia menyusui putranya, dia lari ke sana kemari ngambil es agar tenggorokannya bisa basah. Banyak contoh. Tapi manusia suka bantah. Kalau tidak bantah gak enak. Wong Al-Quran saja kadang digugat kok. Ini saya cuma menyampaikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Baik, berikutnya. Manusia suka berkeluh kesah.
Innal insana khuliqa halu'a. Diciptakanlah manusia dengan tabiat berkeluh kesah. Idza massahus syarru jazua. Ketika diberi musibah sedikit, mereka sudah mengeluh. Kasih panas ngeluh, kasih dingin ngeluh, kasih gelap ngeluh, dikasih hujan ngeluh. Kapan benarnya Allah? Ini hari Minggu kok hujan sih? Kata tukang bakso, alhamdulillah hujan, baksonya laris. Ini kok panas sih? Itu kan kata tukang. Tapi kalau menurut tukang es, alhamdulillah gitu. Tapi manusia suka menyalahkan. Yang disalahkan Allah lagi. Diberi sakit ngeluh, sehat ngeluh. Itu manusia. Yang berikutnya banyak, ya sambil 5 saja. Manusia suka lupa diri dan putus asa. Ini yang Allah menyampaikan. Muhammad, kata Allah, manusia itu lucu, umatmu itu lucu. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Bila diberi nikmat mereka adigung-adiguno, cenderung merasa itu dari dirinya. Ah, jabatanku itu hasil kerjaanku, kekayaanku hasil karyaku, ini hasilku. Bahwa Allah berada di belakang itu tidak pernah masuk dalam kamus pemikirannya. Adigung-adiguno. Dia selalu mengatakan ini dari saya, ini dari saya, ini dari saya. Pada Allah mengatakan idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah menghendaki pasti terjadi. Berarti apapun yang terjadi di dunia itu kehendak Allah. Tidak mungkin kita punya jabatan tertentu kalau Allah tidak menghendakinya. Tidak mungkin anak kita sekolah S3 kalau Allah tidak menghendakinya. Tidak mungkin kita punya suami yang soleh kalau Allah tidak menghendakinya. Tidak mungkin kita punya istri yang solehah kalau Allah tidak menghendakinya. Tidak mungkin kita punya mobil banyak, rumah makrong-makrong kalau Allah tidak menghendakinya. Malam yaskuru ala na'mai falyatlub rabban siwai. Kalau engkau tidak mau mensyukuri nikmat yang telah aku berikan, wes silahkan cari Tuhan yang lain, kata Allah. Saking marahnya Allah. Wa idza massahu syarru kana ya'usa. Apabila diberi cobaan sedikit mudah putus asa. Ini masih muqaddimah, Pak. Sampai jam berapa saya ini? Sampai jam 5 ya? Jam 6. Diingatkan saja, Pak. Timbang jamaahnya berkurang. Yang berikutnya, manusia suka tergesa-gesa. Khuliqal insanu min ajal. Memang diciptakan manusia dengan tabiat tergesa-gesa. Saurikum ayati fala tasta'jilun. Allah katanya akan memberitahukan nanti sisi azabnya. Fala tasta'jilun, jangan coba-coba minta percepat. Bapak Ibu, kadang-kadang doa kita merasa tidak diterima ya oleh Allah. Kenapa? Karena kita minta sesuatu yang cepat. Padahal setiap doa itu pasti diterima oleh Allah. Mari kita lihat dialektika Allah di dalam Al-Quran itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi. Muhammad, katakan umatmu, kalau ada umatmu bertanya tok tentang aku, tanya saja tentang Allah atau ingat saja tentang Allah, katakan aku sudah dekat. Kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi, maka akan aku beri apapun yang ia minta. Masa Allah bohong? Berarti apa Bapak Ibu? Berarti doa kita itu pasti diterima oleh Allah. Cuma kita tidak sabar. Ada 3 hal, saya bahas sedikit saja. Kapan-kapan kita bahas lebih dalam. Yang pertama, doa itu kadang-kadang diterima oleh Allah sama dengan apa yang kita minta. Waktunya sesuai. Kenapa? Karena menurut Allah yang terbaik. Ya Allah, anak saya ya Allah luluskan S2 ya Allah pada tahun 2023 ya Allah. Lulus S2 pada tahun 2023. Karena menurut Allah itu yang terbaik.
Ya Allah, hadirkan wanita yang cantik pada tahun 2005 ya Allah, saya ingin menikah ya Allah. Diberi wanita yang cantik tahun 2025 kemudian untuk menikah. Kan menurut Allah itu yang terbaik. Karena menurut Allah itu yang terbaik. Maka kuncinya Allah memberikan sesuatu yang terbaik. Kemudian kedua, orang yang kemudian kita minta juga, ya Allah berikan seorang wanita yang cantik tahun 2025, nggak dikasih oleh Allah. Tahun 2007 ya Allah tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. 2010 ya Allah tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala lagi. 2030 belum dikasih. Mengapa? Menurut Allah belum waktunya. Belum waktunya. Ternyata 2031 ada orang pindah dari Arab Saudi menjadi tetangganya. Ternyata saat itu tatapan pertama menjadi sebuah indikasi bahwa wanita itu akan menjadi sosok. Baru setelah nikah, ya Allah ternyata kau biarkan 5 tahun aku tidak bisa mendapatkan wanita karena kau hadirkan seorang wanita hebat yang datang dari, bukan tidak dikasih, Allah yang tahu. Yang ketiga diganti Pak, diganti. Ya Allah umroh, ya Allah umroh, ya Allah umroh, ya Allah. Kata Allah enggak, tetangganya sudah umroh 3 kali, dia tidak umroh. Dan ternyata setelah 4 tahun 5 tahun tetangganya masih posisinya umroh, dia ternyata ada orang lain yang datang mengajak ke Mekah karena suaminya meninggal dunia, karena saudaranya meninggal dunia, maka diwakilkan oleh dirinya. Ternyata tidak dihadiahi umroh tetapi haji. Permintaannya umroh tapi dikasih haji, padahal waiting listnya orang untuk haji baru 25 tahun. Dikasih yang lebih bagus. Cuma manusia kan sukanya buru-buru. Allah tidak sayang kepada saya, diganti. Jadi tidak ada doa yang tidak akan pernah diterima. Kalau orang bilang tidak terima, berarti dia tergesa-gesa. Allah yang paling tahu kapan waktunya. Jangan. Baik, ini manusia dianugerahi Allah 4 potensi. Rasulullah SAW bersabda, habis ya, sabar. Rasulullah SAW bersabda, arba'u dhawahiru fi jismi bani Adam. Arba'u dhawahiru fi jismi bani Adam. Allah memberikan 4 mutiara kepada manusia, 4 potensi kepada manusia. Apa 4 potensi itu? Yang pertama adalah al-aqlu, akal. Ini potensi yang diberikan oleh Allah. Setelah manusia diragukan oleh malaikat, setelah manusia punya sekian kelemahan, tapi Allah tetap bahwa manusia pasti akan sukses. Bagaimana caranya? Potensi yang pertama yang diberikan adalah akal. Kenapa akal? Kenapa akal? Karena konstruksi semua perbuatan kita bergantung kepada akal. Mari kita lihat dialektikanya Al-Quran itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Coba, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail, pada saat kejadian penciptaan langit dan bumi, malam dan siang, mestinya cukup bagi orang cerdas. Siapa yang mengkonklusi? Siapa yang mengkonstruksi akal? Jadi orang mengenal Allah itu karena akal. Yang digambarkan oleh Al-Quran sebagai ulul albab. Siapa orang yang berakal bagus itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, orang yang ketika berdiri diingatkan oleh akalnya, hei kamu berdiri karena Allah loh, kamu naik pangkat karena Allah loh. Ketika duduk diingatkan, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, saat duduk diingatkan, hei kamu duduk di kursi karena Allah loh, nulis karena Allah loh, jangan ditambah nolnya gitu.
wa yatafakkaruna fi khalqis samawati, dan orang yang berpikir tentang kejadian-kejadian yang ada di muka bumi. Apa endingnya? Benang merah katanya itu. Kalau dalam filosofi itu benang merahnya gini. Apa benang merahnya? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ternyata Engkau hebat ya Allah. Siapa yang mengkonstruksi? Akal, Pak. Akal, Pak. Kalau pengen pulang nanti ke rumah Bapak, lihat putra putri kita yang lucu-lucu itu. Lihat bagaimana pola tingkahnya, bagaimana dia menyediakan kopi, bagaimana dia salim, bagaimana dia membuat kita terenyuh, bagaimana dia tiba-tiba membuat kita nangis. Kemudian lihat matanya yang indah itu, tiba-tiba mengatakan, terima kasih Allah Kau hadirkan malaikat yang indah itu, yang akan mendoakan pada saat aku mati, yang dia sholat dan memberikan pahala pada diriku. Anak kita, siapa yang bisa mengkonstruksi, Pak? Akal. Coba ibu malam-malam bangun, lihat bapak sholat malam, lihat bapak wudhu, lihat bapak mengaji, dengarkan suaranya seorang laki-laki yang akan mengajak bapak ibu ke surga. Dengarkan takbir seorang ayah yang mengajak bapak ibu ke surga. Lihat sujudnya bapak yang begitu intens, yang nanti insya Allah akan berangkat ke surga. Lalu ibu mengatakan, ya Allah, makasih Kau hadirkan seorang suami yang hebat, yang selalu ke masjid, yang selalu di masjid taklim, yang selalu sholat duha, yang selalu ngaji, yang suaranya selalu mengatakan kalimat-kalimat Al-Quran. Tiba-tiba ibu, makasih Allah. Ibu tiba-tiba ngambil air, dikasihkan bapak. Pak, ini air, ini kopi, ini gedang goreng kesukaan bapak. Kata bapak, kenapa aku makasih Pak? Tapi ibu kan tidak pernah menyampaikan. Ibu pernah menyampaikan bahwa punya suami hebat? Itu yang salah. Disampaikan. Terima kasih ya sudah sholat duha. Terima kasih Pak sudah sholat malam. Terima kasih ayah sudah membacakan kalimat-kalimat thayyibah sehingga dadaku penuh dengan Al-Quran. Siapa yang bisa menginstruksi? Otak. Tapi mindset ini dipengaruhi dua, Pak. Yang pertama dipengaruhi bacaan. Itulah sebabnya Rasul pernah menyampaikan gini, sidqul mahabbah, ciri orang cinta kepada Rasulullah, kepada Allah itu ada tiga. Yang satu, ayyahtaro kalami habibihi ala kalami ghairihi, mendahulukan membaca kalimat Allah daripada kalimat yang lain. Kalau otak kita membaca Al-Quran, mengkaji nilai-nilai ayat, mengkaji nilai-nilai hadis, maka konstruksinya, hasilnya akan seperti itu. Yang kedua, ayyahtaro majalasati habibihi ala majalasati ghairihi, mendahulukan komunitas yang dekat dengan Allah daripada komunitas yang dekat yang lain. Ini akan terpengaruh. Kalau kita sering berteman dengan orang yang suka ngaji, maka insya Allah tak gitu. Kalau suami kita sering sujud, insya Allah kita ahli sujud. Coba Nabi menyampaikan ini, indah kok kalau Al-Quran, kalau hadis dengan Al-Quran itu. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap anak pasti suci. Ini Islam kan berarti kan? Islam. Tapi kenapa ada yang beragama Majusi? Kenapa agama Yahudi? Kenapa agama Nasrani? Saya menciptakan. Apa kata Rasulullah? Fa'abawahu yuhawwidanihi wa yumajjisanihi wa yumassiranihi. Ayahnya lah, komunitas lah yang membuatnya dia Yahudi, membuat dia Nasrani, membuat itu. Jadi teman, lingkungan itu akan membuat otak kita melenceng. Makanya ibu tidak usah sungkan-sungkan untuk tanya siapa teman dekat putra kita.
Kalau perlu ikuti FB-nya, ikuti Instagram-nya, ikuti Twitter-nya. Kalau sudah di Twitternya sering ada kalimat-kalimat indah dari Allah, kalau FB-nya tentang sesuatu kebaikan, kalau Instagram-nya tentang sesuatu kebaikan, insya Allah putra kita akan berada di jalan yang bagus. Tetapi kalau Instagram-nya sudah non sayu, fuck you, sudah nggak karuan, ingatkan. Nabi Lole yang mengatakan kamu masuk Islam karena duduk dengan ayah dan ibu yang Islam. Kamu baca Al-Quran karena sering mendengar bapak ibu baca Al-Quran. Otak itu bisa dikonstruksi oleh lingkungan. Anak muda, kalau bapak ibu kita kepo, jangan marah. Ibu ini pengen yang terbaik. Bu, sudah cinta banget, cuma dia beragama lain. Buset. Gak gitu, Pak. Kecuali bisa diajak ke kita, enggak apa-apa. Iman kita kuat enggak? Nah, akal itu akan hilang kalau marah. Makanya kalau orang marah itu sudah suaranya tidak benar. Kalau ibu marah, bapak marah dan suaranya sudah nggak usah didengar, itu sudah bukan bapak, itu sudah bukan ibu, itu bukan anak, itu sudah setan, dan nggak perlu dimasukkan di hati karena akal sudah hilang. Baik, saya percepat. Yang kedua ad-din, agama. Loh, kenapa agama yang kedua? Karena konstruksinya dari akal dulu, akal yang menemukan agama, akal yang menemukan agama. Ketika lihat kaki kita, loh kok bisa berdiri ya? Katanya bumi bulat, muter, tapi kita nggak jatuh ya. Lihat ayam makan jagung, keluarnya halus. Manusia makan jagung wungkul, keluarnya wungkul. Kemudian oh hebat Allah ya, ayam yang begitu kecil dengan halus bisa menghaluskan itu. Baru kita mengatakan, oh Tuhan itu ada, Tuhan itu hebat. Nah, orang yang beragama dengan cara berpikir dulu dikonstruksi untuk mengakui keberadaan Tuhan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, orang seperti ini yang akan beragama hebat. Ketika ada orang lain berbuat salah kepada kita, senyum kita itu. Loh kok senyum? Al-Quran yang mengatakan bahwa tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Al-Quran yang mengatakan bahwa setiap manusia pasti pernah salah, pernah dosa. Ya sudah, ada orang bersalah kita maafkan. Al-Quran yang menyampaikan bahwa memberikan maaf itu pahalanya besar. Kenapa hebat? Karena beragamanya dikonstruksi dengan otak yang bagus. Kata istri kita, ya jenengan tadi didamprat gitu kok nggak marah. Allah yang akan membuat saya masuk surga karena saya tidak marah kepada dia. Aku juga pernah salah mas seperti itu. Ibu kehilangan dompet, bapak tiba-tiba senyum. Bapak nggak marah, isinya 5 juta loh pak. Enggak apa-apa, aku juga pernah salah seperti ibu salah. Hebat kan? Kenapa? Karena agamanya kuat. Saya juga pernah salah seperti ibu salah sekarang. Bapak ngelirik kemarin, wanita cantik, kata si istri, Kak marah deh. Iya, aku juga pernah lihat orang ganteng. Agama kuat. Nah, agama akan hilang kalau sudah dengki. Kalau sudah hasad, agama akan hilang. Makanya banyak orang yang sekarang memusuhi sesama agama, lebih sayang kepada orang di luar agama. Kita beda paham saja, bisa bismillah, beda usolli, beda kunut, perang. Sementara orang lain yang lain akidah, yang Tuhannya berbeda, yang nabinya berbeda, yang agamanya berbeda, yang keyakinannya berbeda adalah teman.
Padahal agamanya mengatakan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashudduhu ba'duhu. Orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan. Bangunan apa? Pasti berbeda, Pak. Pasti berbeda. Pasti ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsa, ada yang lain-lain pasti itu. Tapi apa kata Rasulullah? Yashudduhu ba'duhu ba'dan. Biarkan saja itu berbeda, tetapi tetap ayo kita kokoh. Kita cari suatu persamaan, bukan suatu perbedaan. Kita kan selalu mempersoalkannya kecil-kecil. Loh, itu tidak sesuai dengan Rasulullah. Ya biarkan aja kalau tidak mau. Tapi tidak dimusuhi. Orang yang beragama yang hebat itu tidak musuhi. Ingat Rasulullah ketika mau sholat subuh diludahi. Apa kemudian Rasulullah marah-marah? Tidak. Ketika orang yang biasa meludahi Rasulullah itu tidak ada, Rasulullah tanya, kemana yang biasa meludahi saya itu? Tidak ada Rasul, sekarang dia sakit, kapok, kata malaikat. Antarkan aku ke tempatnya. Diantarkan. Ketika Rasulullah datang ke tempatnya, dia sakit, dia pucat. Dia takut kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Aku tidak akan marah sama kamu. Apa yang terjadi? Dia baca syahadat karena tahu Rasulullah, bagaimana Rasulullah memaafkan orang lain. Kita kan merasa paling. Indonesia, Pak, hampir 90% agama Islam. 86 berapa ya? Mestinya Indonesia itu Islam, tapi kita kenapa tidak? Diadu. Perbedaan sedikit diadu. Dan kita mau-mau saja gitu diadu. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman, ya sudahlah, kalau orang yang suka itu ya sudah, jalan, tapi nggak usah dimusuhi. Wah, Allah itu pemaaf kok. Allah pemaaf. Belum tentu sholat kita yang bisa diterima masuk surga. Mungkin maaf kita yang bisa membuat kita masuk surga. Oke, terakhir Pak, siang soalnya ini, al-haya, malu. Loh, kenapa malu ini menjadi sebuah senjata hebat, dianggap istimewa. Dawahir itu mutiara, Pak. Kenapa malu? Ternyata malu itu yang menjadi benteng. Bapak tidak akan meninggalkan sholat subuh kalau malu kepada putranya. Ibu tidak akan teriak-teriak kalau malu pada putranya. Tetangga tidak akan melakukan sesuatu yang salah kalau malu kepada tetangganya. Kakak tidak mungkin berbohong kalau malu kepada adiknya. Adik tidak akan berbohong kalau malu kepada kakaknya. DPR tidak akan korupsi kalau malu kepada konstituennya. Gubernur tidak akan korupsi kalau malu kepada pemilihnya. Presiden tidak akan menganiaya rakyatnya kalau malu kepada pemilihnya. Malu mutiara itu. Bahasa indah hadis, al-haya'u minal iman. Wassalamualaikum warahmatullahi